Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang kewalian Kiai Hamid Pasuruan dan wali di Pasar Kendal. Suatu ketika seorang habaib dari kota Malang, ketika masih muda, yaitu Habib Bakir Mauladawilah, sekarang beliau masih hidup, diijazahi sebuah doa oleh Al-Ustazul Imam Al-Habar Al-Qut Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, pendiri pesantren Darul Hadis Malang. Habib Abdul Qadir Bilfaqih berpesan kepada Habib Bakir untuk membaca doa tersebut ketika akan menemui seseorang agar tahu sejatinya orang tersebut siapa orang atau bukan. Suatu saat datanglah Habib Bakir menemui seorang wali min auliyaillah di daerah Pasuruan, Jawa Timur, yang masyhur dengan nama Mbah Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Mbah Hamid banyak sekali orang yang sowan kepada beliau, meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah membaca doa tersebut kaget Habib Bakir, ternyata orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukan Mbah Hamid. Beliau mengatakan ini bukan Mbah Hamid, ini Khodam, Mbah Hamid tidak ada di sini. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Mbah Hamid. Setelah bertemu dengan Mbah Hamid yang asli, Habib Bakir bertanya kepada beliau, Kiai jangan begitu, jawab Mbah Hamid, ada apa Bib? Kembali Habib Bakir melanjutkan, kasihan orang-orang yang meminta doa, itu doa bukan dari panjenengan, yang mendoakan itu Khodam panjenengan di mana waktu itu. Mbah Hamid tidak menjawab, hanya diam. Namun Mbah Hamid pernah menceritakan masalah ini kepada seorang Habib Sepuh, maaf, nama Habib ini dirahasiakan. Habib Sepuh tersebut juga pernah bertanya kepada beliau, Kiai Hamid, waktu banyak orang-orang meminta doa kepada jenengan, yang memberikan doa bukan jenengan di mana? Kok tidak ada? Jawab Mbah Hamid, hehehe, kesana sebentar. Habib Sepuh tersebut semakin penasaran, kesana kemana Kiai? Jawab Mbah Hamid, kalau jenengan pengen tahu, datanglah ke sini lagi. Singkat cerita, Habib Sepuh tersebut kembali menemui Mbah Hamid, ingin tahu di mana tempat persembunyian beliau. Setelah bertemu, bertanyalah Habib Sepuh tadi, di mana Kiai? Mbah Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib Sepuh tadi. Seketika itu, kagetlah Habib Sepuh, melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Di mana ini Kiai? Tanya Habib Sepuh, monggo jenengan pirsani piyambek niki teng pundi? Jawab Mbah Hamid, subhanallah. Ternyata Habib Sepuh tadi dibawa oleh Mbah Hamid mendatangi Masjidil Haram. Habib Sepuh kembali bertanya kepada Kiai Hamid, kenapa jenengan memakai doa? Mbah Hamid kemudian menceritakan, saya sudah terlanjur terkenal, saya tidak ingin terkenal, tidak ingin muncul, hanya ingin asyik sendirian dengan Allah. Saya sudah berusaha bersembunyi di mana saja, tapi orang-orang selalu ramai datang kepadaku. Kemudian saya ikhtiar menggunakan doa ini, itu yang saya taruh di sana bukanlah khodam dari jin, melainkan malakul artli, malaikat yang ada di bumi. Berkat doa ini, Allah Ta'ala menyerupakan malaikatnya dengan rupaku. Habib Sepuh yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, sampai meninggalnya merahasiakan apa yang pernah dialaminya bersama Mbah Hamid, hanya sedikit yang diceritakan kepada keluarganya. Lain waktu, ada tamu dari Kendal sowan kepada Mbah Hamid. Singkat cerita, Mbah Hamid menitipkan salam untuk si Fulan bin Fulan yang kesehariannya berada di Pasar Kendal, menitipkan salam untuk seorang yang dianggap gila oleh masyarakat Kendal. Fulan bin Fulan kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk orang yang dianggap gila oleh dirinya. Tamu tersebut bertanya, bukankah orang tersebut adalah orang gila Kiai? Kemudian Mbah Hamid menjawab, beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal, rahmat Allah turun, bencana ditangkis, itu berkat beliau, sampaikan salamku. Kemudian setelah si tamu pulang ke Kendal, menunggu keadaan pasar sepi, dihampirinya lah orang gila, yang ternyata sohibul wilayah Kendal. Assalamualaikum, sapa si tamu. Wali tersebut memandang dengan tampang menakutkan layaknya orang gila sungguhan, kemudian keluarlah seuntai kata dari bibirnya dengan nada sangar. Waalaikumsalam, ada apa? Dengan badan agak gemetar, si tamu memberanikan diri. Berkatalah ia, panjenengan dapat salam dari Kiai Hamid Pasuruan, Assalamualaikum. Tak beberapa lama, wali tersebut berkata, Waalaikumsalam, dan berteriak dengan nada keras.
Kurang ajar si Hamid, aku berusaha bersembunyi dari manusia, agar tidak diketahui manusia, kok malah dibocor-bocorkan. Ya Allah, aku tidak sanggup, kini telah ada yang tahu siapa aku mau pulang saja, gak sanggup aku hidup di dunia. Kemudian wali tersebut membaca sebuah doa, dan bibirnya mengucap, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seketika itu langsung meninggallah sang wali di hadapan orang yang diutus Mbah Hamid agar menyampaikan salam. Hanya si tamulah yang meyakini bahwa orang yang dicap sebagai orang gila oleh masyarakat Kendal itu adalah wali besar. Tak satupun masyarakat yang meyakini bahwa orang yang meninggal di pasar adalah seorang wali. Malah si tamu juga dicap sebagai orang gila karena meyakini si Fulan bin Fulan sebagai wali. Subhanallah, begitulah para wali-walinya Allah. Saking inginnya berasyik-asyikan hanya dengan Allah sampai berusaha bersembunyi dari keduniawian, tak ingin ibadahnya diganggu oleh orang-orang ahli dunia. Bersembunyinya mereka memakai cara mereka masing-masing, oleh karena itu janganlah kita suudzon terhadap orang-orang di sekitar kita, jangan-jangan dia adalah seorang wali yang bersembunyi. Cerita Mbah Hamid yang kita rangkum hanyalah sedikit dari kisah perjalanan beliau. Semoga kita, keluarga kita, tetangga kita dan orang-orang yang kita kenal senantiasa mendapat keberkahan sebab rasa cinta kita kepada wali-walinya Allah. Jadi ingat nasihat Maha Guru kami, Al-Qut Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih. Jadikanlah dirimu mendapat tempat di hati seorang aulia. Semoga nama kita tertanam di hati para kekasih Allah, sehingga kita selalu mendapat nadroh dari guru-guru kita, dibimbing ruh kita sampai terakhir kita menghirup udara dunia ini, amin.